Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Nikaya Dwi Anggreni dari kelompok 1. Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Nilu Widiawati dari kelompok 1. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Sinta Eswaria dari kelompok 1. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Ayu Febriana Sukmawan. Saya dari kelompok 1. Mengenai sejarah bahasa Indonesia dilihat dari perkembangan bahasa Indonesia sebelum merdeka maupun sesudah merdeka. Nah, perkembangan bahasa Indonesia sebelum merdeka, pada dasarnya bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Pada zaman Sriwijaya, bahasa Melayu dipakai sebagai bahasa penghubung antar suku di Nusantara dan sebagai bahasa yang digunakan dalam perdagangan antar pedagang dari dalam Nusantara dan dari luar Nusantara. Bahasa Melayu menyebar ke pelosok Nusantara bersamaan dengan menyebarnya agama Islam di wilayah Nusantara, serta semakin berkembang dan bertambah kokoh keberadaannya karena bahasa Melayu mudah diterima oleh masyarakat Nusantara sebagai bahasa perhubungan antar pulau, antar suku, antar pedagang, antar bangsa, dan antar kerajaan. Perkembangan bahasa Melayu di wilayah Nusantara mempengaruhi dan mendorong tumbuhnya rasa persaudaraan dan rasa persatuan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, para pemuda Indonesia yang tergabung dalam perkumpulan pergerakan secara sadar mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia untuk dijadikan bahasa persatuan bagi seluruh bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam rapat. Para pemuda berikrar. Yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia mengaku menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ikrar pada pemuda ini dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Unsur yang ketiga dari Sumpah Pemuda merupakan pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Karena pada saat itu, Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36 disebutkan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 telah mengukuhkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia secara konstitusional sebagai bahasa negara. Kini Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dikukuhkan sehari setelah kemerdekaan RI atau seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Dasar tahun 1945, di mana dalam pasal 36 dalam Undang-Undang 1945 menegaskan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Sebagai bahasa negara, fungsi bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa dalam penyelenggaraan administrasi negara, seperti dalam penyelenggaraan pendidikan dan lain sebagainya. Nah, dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, fungsi bahasa Indonesia adalah sebagai lambang kebanggaan kebangsaan, lambang identitas nasional, alat penghubung antar warga, antar daerah, dan antar budaya, serta alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Oleh karena itu, bahasa Indonesia merupakan benang merah bangsa yang heterogen. Yang heterogen ini dimaksud adalah bagaimana bahasa Indonesia itu bisa memersatukan berbagai suku, berbagai ras, berbagai agama dan budaya yang ada di negeri kita ini. Dan itu semua dapat dikenali identitasnya dengan menggunakan
menggunakan bahasa Indonesia. Oleh karena itu, tidak ada salahnya untuk kita menghargai bahasa Indonesia dan melestarikan entitasnya di kehidupan kita. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk menjaga bahasa kita, yaitu bahasa Indonesia.